Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Amelia Hikmatul Zahra di liputan seputar Sukorejo. Baik pemirsa, pada siang hari ini Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo menggelar acara Stadium General yang bertempat di Auditorium Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pembukaan pembelajaran akademik bagi mahasiswa baru Universitas Ibrahimi, Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo dimulai dengan kegiatan seminar Stadium General yang digelar di Auditorium Lantai 2 Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo, berjalan dengan penuh antusias demi kesuksesan permulaan pembelajaran mahasiswa baru tahun ajaran 2024-2025 dengan mengusung tema Membangun Intelektual Kampus Berbasis Pesantren di Era Society 5.0. Dihadiri oleh dua narasumber yakni Profesor Dr. Kiai Haji Nawawi Tabrani MAG, Profesor Dr. Hajjah Nurul Aziza MPDI MA, Rektor Universitas Ibrahimi Kiai Haji Ahmad Fadoil MH, Wakil Rektor 1 Dr. Min Haji MPD, Wakil Rektor 3 Dr. Insinyur Abdul Muksid Emling, Sivitas Akademika dan seluruh mahasiswa baru Universitas Ibrahimi. Acara dibuka dengan pembacaan Al-Fatihah yang kemudian dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Lukman Al-Yasin. Kemudian, dengan dipandu oleh paduan suara Universitas Ibrahimi, seluruh peserta dan para tamu undangan dengan penuh semangat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Yalal Waton, serta Mares Universitas Ibrahimi. Disusul dengan penyampaian sambutan yang disampaikan langsung oleh Kiai Haji Ahmad Fadoil MH, selaku Rektor Universitas Ibrahimi. Yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan siang hari ini, Ananda ternyata diberi anugerah oleh Allah untuk mendapatkan pengetahuan, wawasan, ilmu dari dua orang guru besar yang dimiliki oleh Universitas Ibrahimi, di mana kedua guru besar kita, Profesor Dr. Haji Nawawi Tabrani dan Profesor Dr. Hajjah Nurul Aziza baru saja mendapatkan SK yang dinobatkan sebagai guru besar dan baru kali ini ada dalam satu forum keilmuan bersama dengan para mahasiswa. Maknanya kita yang hadir di tempat ini siang hari ini adalah orang-orang pilihan yang insya Allah untuk kali pertama beliau akan mencurahkan ilmunya, mentransformasikan ilmunya kepada kita semua para mahasiswa baru Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo. Mudah-mudahan seluruh ilmu dan apa nanti yang akan beliau sampaikan ini akan menjadi bagian penyemangat bagi kita, motivasi bagi kita untuk bisa mengikuti jejak keberhasilan beliau berdua dan guru-guru kita semua yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo. Anak-anakku, para mahasiswa baru tahun 2024 yang sangat saya banggakan bahwa Universitas Ibrahimi yang ada di tengah-tengah lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo memiliki satu corak, memiliki satu karakter, memiliki satu kekhasan, yakni satu lembaga pendidikan tinggi yang berbasis pondok pesantren. Maknanya ketika pendidikan tinggi ini berbasis pondok pesantren, berarti ada dua core keilmuan yang akan menjadi value, akan menjadi titik nilai tambah bagi setiap insan akademik Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo. Para mahasiswa Universitas Ibrahimi bukanlah hanya sebagai seorang mahasiswa, tetapi juga sebagai seorang santri. Bukan hanya sebagai seorang santri, tetapi juga sebagai seorang mahasiswa. Maka dua nilai lebih inilah yang kemudian akan membentuk sosok kepribadian, keilmuan dari para mahasiswa Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo. Dan inilah yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat kita.
Kalau hari ini sahabat sekalian, Ananda semuanya berkesempatan untuk menimba ilmu dari seorang guru besar yang berlatar belakang santri. Kedua beliau, Profesor Dr. Haji Nawawi Tobroni dan Profesor Dr. Hajah Nurul Aziza, asli santri Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan, yakni Dr. Maskuri MPDI. Dan rukun pondok pesantren selain santri adalah kitab kuning. Jadi di Universitas Ibrahimi secara fungsional maupun secara normatif itu sudah integrasi. Jadi kalian ini menjadi mahasiswa yang sekaligus juga berintegrasi secara fungsional maupun secara de facto. Jadi sudah. Maka salah satu standar Universitas Ibrahimi adalah baca Al-Quran dan kitab kuning. Ini urusannya bidang pendidikan tinggi pondok pesantren. Kalau mahasiswa mau wisuda, mau munakosah, maka standarnya harus bisa baca kitab kuning, yaitu minimal kitab Fathul Qorib. Minimal Fathul Qorib. Sekarang masih mumpung baru akan memulai kuliah, kitab Fathul Qoribnya apapun basis prodi keilmuannya harus dipelajari, maka santri pagi masuk madrasah. Baca Fathul Qorib itu mudah, jangan dianggap sulit. Santri biasanya tuh kalau anak SMA pelajaran yang menakutkan adalah pelajaran matematika. Maka tadris matematika di putra kok sedikit, tidak sebanyak yang di putri. Berarti santri putri itu senang matematika. Buktinya lebih banyak yang putri, yang putra sedikit yang tadris matematika. Kenapa Pak? Karena guru matematika itu menakutkan Pak. Jangan begitu. Yang kedua, santri biasanya takut kalau sudah belajar ilmu nahwu dan sorof. Ilmu nahwu dan sorof. Padahal itu harus disenangi. Anda harus mencintai ilmunya itu, dicintai dulu. Ada orang cinta karena dipaksa, ada orang cinta memang hanya satu kali memandang langsung jatuh cinta. Maka pandanglah ilmu di pondok pesantren dengan pandangan cinta. Jangan dengan pandangan tidak cinta. Jadi mulai sekarang Anda tanamkan cinta kepada ilmu. Jangan jauh-jauh dengan cinta kepada ilmu. Pada siang hari ini telah berlangsung stadium general untuk mahasiswa baru, di mana peserta pada mahasiswa baru pada tahun akademik 2024-2025 itu sebanyak 1094 mahasiswa. Pada acara hari ini juga dihadiri oleh beberapa dosen dan kaprodi dari masing-masing fakultas, kemudian dihadiri juga rektor, wakil rektor, dan hadir juga kedua narasumber kita, yaitu dari Universitas Ibrahimi, dua guru besar. Yang pertama Profesor Nawawi, narasumber yang kedua yaitu Profesor Hajah Nurul Aziza MPD MM. Topik pada stadium general hari ini adalah membangun integrasi mahasiswa di era digital 5.0. Dalam acara ini juga terdapat launching buku oleh Kiai Haji Ahmad Fadail MH yang dilanjutkan dengan penyampaian sekapur sirih oleh penulis, yakni Nailul Unais, yang juga merupakan demisioner Wakil Presiden Universitas Ibrahimi. Acara seremonial ditutup dengan doa oleh Dr. Asmuki MPD. Semangat mahasiswa baru santri semakin terlihat dengan sampainya pada acara inti. Para mahasiswa baru tahun ajaran 2024-2025 menyimak materi presentasi orasi ilmiah dengan teliti. Penyampaian yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nawawi Tabrani MAG mencangkup tentang kesiapan mahasiswa santri dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat yang terjadi di era 5.0. Sebenarnya kita menuntut ilmu pengetahuan ini tidak ada ilmu umum dan tidak ada ilmu akhirat, semuanya itu adalah sama. Hanya yang berbeda adalah wilayah-wilayahnya sendiri. Karena kalau kita mengkaji Al-Quranul Karim, banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan. Misalnya Nabi pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk mengatakan Iqra.
Iqra ini apa yang dibaca? Padahal Rasulullah tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Kenapa kok Iqra di sana itu? Maka ada namanya seorang profesor, sama juga profesornya, Profesor Dr. Mahmud Halim Mahmud mengatakan bahwa lafaz Iqra di sana itu tidak memiliki maf'ul bih. Kata santri, maf'ul bihnya dibuang. Kata anak Mahatali mengatakan hadful ma'mul yufidul umum. Membuang maf'ul bih menunjukkan adalah sifatnya umum. Artinya apa? Apa yang dibaca oleh Nabi itu sifatnya umum, bukan hanya agama, tetapi juga realitas yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau membaca kepada Al-Qur'anul Karim, maka melahirkan namanya ilmu-ilmu keislaman. Ada ilmu Al-Quran, ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu sufi. Sufi itu bukan susah pikiran, bukan. Kalau saya sufi juga, apa sufi? Suka selfie. Kemudian juga lahir ilmu akhlak. Dan ilmu inilah Imam Ghazali kata beliau tadi ini disebutkan dengan ilmu ad-diniyah, ilmu syariah. Tetapi dari ilmu ini lain juga ketika kita membaca kepada hamparan alam ini, maka akan melahirkan ilmu-ilmu umum, ilmu kedokteran, ilmu sosiologi, antropologi, dan gigi-gigi lainnya. Inilah semuanya sebenarnya adalah dari Islam semuanya. Makanya beliau tadi bagaimana kita mencari ilmu itu lillahi ta'ala. Tetapi kata Imam Ghazali mengatakan selama kita mondok, selama kita belajar, tidak apa-apa kita panas-panasan. Tujuannya saya takut pada teman saya, takut kalah nanti. Itu boleh. Apa kata beliau? Talabtul ilma wa abal ilma fa abal ilmu illa lillah. Saya menuntut ilmu pengetahuan ligairillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa abal ilmu, maka ilmu itu yang tidak mau kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang boleh kita berkompetisi untuk belajar ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, kalau perlu panas-panasan tidak apa-apa. Disusul oleh materi presentasi orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Haja Nurul Aziza MPDI MA dengan memberikan dorongan motivasi bahwa the international atmosphere has a power for the future, yang maksudnya adalah modal bisa berbahasa internasional bisa menghantarkan para mahasiswa pada masa depan yang lebih baik. Apa yang harus Anda lakukan? 1, Anda minimal punya master plan. Ada rencana studi. Apa rencana studi itu sesuai dengan ekspektasi? Namanya roda berjalan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang sukses, kadang gagal. Itu biasa. Tapi saya harapkan Anda mempunyai resiliensi yang sangat kuat menghadapi tantangan dunia sekarang. Bagaimana contohnya rencana studi? Misalnya, Anda di semester 1 sampai semester 2, apa yang harus dilakukan? Semester 3 ke semester 4, apa yang harus dilakukan? Semester 5 ke 6, 7 ke 8. Harus sesuai dengan skala prioritas. Tidak bisa semuanya Anda kuasai semua. Misalnya, di semester 1, Anda mulai mempelajari materi dasar di program studi. Kemudian mengikuti organisasi kampus. Maksimalkan IPK. Bangun relasi. Tadi pada saat anak KPI publish buku, saya juga mempromosikan anak KPI. Dan alhamdulillah kemarin sudah keluar pengumuman bahwa tulisan yang dibuat bersama dosen, bersama saya, itu sudah publish di International Proceeding Terindeks. Yang putra
sudah menghasilkan 3 produk publish. 1 di internasional, yang kedua di Sinta 4, yang ketiga Sinta 5. Akankah Anda yang menjadi berikutnya? Ya, belajar yang rajin, nanti saya pilih. Yang potensi akan saya kembangkan, yang potensi akan saya dorong. Ilmu kita berikan. Siapa yang diuntungkan? Semuanya diuntungkan. Manakala ada dosen yang membimbing mahasiswa sampai dia mempublikasikan tulisannya, mahasiswa dapat manfaat, dosen juga dapat manfaat. Karena tulisannya mencitasi tulisan kita. H-indeks kita naik, mahasiswa juga naik. Prodi itu juga diuntungkan. Karena akreditasinya juga baik, bagus. Universitas otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan adanya Stadium General kali ini saya sangat bahagia sekali karena bagi saya bisa mendapatkan motivasi baru bagi mahasiswi baru Universitas Ibrahimi. Semoga Universitas Ibrahimi lebih baik ke depannya, lebih maju dan semangat bagi mahasiswa baru untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah kami telah mengikuti rangkaian acara Stadium General yang mana dihadiri oleh Bapak Rektor Universitas Ibrahimi, yakni Kiai Haji Ahmad Fadhail, dan juga pada kesempatan hari ini telah dihadiri oleh 2 narasumber, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Nawawi Tabrani MAG dan juga Profesor Dr. Hajah Nurul Azizah, yang mana kedua narasumber tersebut telah memberikan kami motivasi sekaligus juga memberikan semangat agar lebih bisa berinovasi ke depannya, juga bisa lebih berkarya. Harapan kami ke depannya bagaimana sekiranya mahasiswa baru, terutama mahasiswa tahun 2024 Universitas Ibrahimi bisa lebih semangat dan juga bisa menerapkan trilogi dasar mahasiswa, yakni Agent of Analysis, Agent of Control, dan Agent of Change.